saya masuk. Itu dari saya pribadi ya. Saya suka masuk di market ketika terjadi high impact news seperti apabila teman-teman ingin trading forex dan belum tahu memakai broker yang mana, teman-teman bisa mencoba trading forex di broker XM. Broker ini sudah berdiri 15 tahun lebih dan memiliki banyak regulasi. Tentunya regulasinya sudah ada banyak. Ada regulasinya ada dari ASIC, SIEC, FSI, dan DFSA. Dan lagi broker ini memiliki rating yang sangat tinggi di WikiFX. Bisa dicek di aplikasi WikiFX, dia masuk 2 atau 3 besar itu. Jadi broker XM ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat terregulasi dengan rating yang sangat tinggi. Dan broker FX juga ada bonus deposit hingga $5.000, serta ada kompetisi juga. Broker XM juga ada kompetisi dengan total hadiah $120.000. Itu gede. Kalau mau copy trading juga ada di aplikasi broker XM. Nah, gimana caranya untuk download aplikasinya? Ini ada, jadi broker XM itu bisa trading menggunakan MetaTrader atau bisa langsung trading di aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mau download aplikasinya bisa scan barcode ini untuk pengguna Apple, dan untuk pengguna Android bisa scan di barcode ini. Dan kalau mau langsung daftar di broker XM bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke? Jangan lupa teman-teman, kalau mau trading forex jangan lupa pakai broker XM, broker yang sudah terpercaya dengan rating yang sangat tinggi dan sudah berdiri lebih dari 15 tahun lamanya. Oke, seperti itu. Langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi untuk mendaftar. Oke. Halo, selamat pagi, siang, malam. Seperti biasa, welcome back to my channel. Dani Trading Channel yang membahas apapun tentang trading. Oke? Ini adalah episode ketiga dari Ngobrolin Trading. Saya merekam ini hari Rabu ya, tanggal 22. Bakal diupload nanti maghrib jam 6. Jam 6 nanti akan tayang ini. By the way, dini hari nanti jam 1 ya. Jam 1 dini hari nanti ada high impact news, ada FOMC meeting kalau nggak salah ya, biasalah Mbah Jerome Powell, I don't know, say something, ngomong sesuatu. Saya juga nggak begitu peduli sebenarnya apa isinya, saya nggak begitu peduli. Ngomong-ngomong soal high impact news, saya ingin membahas seputar tentang ketika kita trading terus ada high impact news seperti FOMC, CPI, or NFP atau biasa kita sebut non-farm payroll, itu sebaiknya kita menghindari atau kita hadapi sih, atau kita masuk entry di market. Itu yang mau saya bahas. Seperti biasa, ini dari perspektif saya sendiri ya. Jadi kita deskripsi. Oh ya, sebelum itu bagi yang belum kenal, nama saya Dani. Saya adalah seorang trader dari tahun 2012 masuk di market sampai sekarang. Tahu soal trading dari tahun 2009 ketika saya masih berkuliah di Amsterdam, Belanda ya. Jadi saya masuk market di tahun 2012 sampai sekarang. Oke, kembali ke topik. Sebelum itu bagi yang belum subscribe, bagi yang suka sama video saya bisa langsung subscribe aja. Subscribe channel saya. Kalau mau diskusi bisa langsung di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab ya. Oke. Anyway, kembali ke topik. Kalau ada high impact news itu
kita hadapi atau kita hindari. Hadapi itu dalam artian kita masuk di market atau nggak masuk di market malah, atau diem aja karena takut. Kalau saya pribadi, saya masuk. Itu dari saya pribadi ya. Saya suka masuk di market ketika terjadi high impact news seperti FOMC. FOMC saya jarang sih karena dia tengah malam ya, jam 1 dini hari ya. Biasa jam 1 atau jam 2 dini hari biasanya. Yang biasanya saya masuk itu saya sukanya itu di CPI News sama di NFP karena biasanya saya trading di Nasdaq, Dow Jones sama Gold. Saya cuman trading di 3 market itu. Tapi lebih seringnya di Nasdaq, saya Gold ya jarang-jarang lah. Saya lebih suka di Nasdaq. Kenapa saya suka ketika terjadi ada high impact news kayak nanti malam ini ada FOMC? Bagi saya itu news itu adalah ibaratnya kayak penggerak market. Price action, diskon apa istilah saya lupa. Price action, diskon apa ya? Saya lupa kok, ada kok. Mungkin cari aja di Google, ada kok. Kenapa kok saya high impact news itu enak dibuat trading. Kalau saya pribadi ya karena di situ terjadi volatilitasnya tinggi banget. Volumenya kan masuk banyak tuh. Nah, saya suka yang kayak gitu. Jadi bukan berarti saya gambling ya. Beda, kalau gambling itu beda. Ada yang mengatakan juga orang trading ketika high impact news itu kebanyakan trading. Oh enggak, kalau saya enggak seperti itu. Ada tekniknya kalau saya. Ini kalau dari perspektif saya nggak tahu. Kalau Anda nggak mau masuk, punya pendapat lain, oh enggak, bahaya. Ya mau nggak apa-apa, kita diskusi aja di kolom komentar. Kita nggak saling menyalahkan, kita nggak saling ngomong siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat, enggak. Saya cuma mau diskusi. Namanya juga ngobrolin trading ya. Jadi ini konsepnya diskusi santai aja sambil minum kopi. Ada kerupuk upil juga. Oke. Kalau saya itu, kita kembali lagi ya. Saya akan berikan teknik saya kalau saya trading di high impact news. Jadi ibaratnya kalau contoh ya, kita ngomong yang familiar aja, NFP katakanlah, non-farm payroll. Non-farm payroll biasanya kan setengah 8 malam. Biasanya saya kan kalau trading itu kan mulainya lihat chart itu jam 7 kurang 15 setelah sholat maghrib, atau jam 7 TED saya sudah lihat chart. Kalau terjadi ada high impact news seperti NFP yang terjadi setengah 8 malam, saya biasanya itu sudah ambil posisi 15 menit sebelum news itu keluar. Artinya saya selalu menggunakan time frame M15. Oke? Kenapa kok di M15? Karena biasanya polanya itu terlihat. Harga ini ketika news keluar mau kemana itu terlihat loh. Mau kalian lihat di time frame H4 atau di M15 itu semuanya kelihatan. Biasanya di H4 itu ada pola chart pattern ya, entah itu falling wedge atau kalau yang bagi teman-teman yang suka dengan chart pattern kan ada falling wedge, double top, double bottom, ada triangle dan tetek bengeknya. Seperti itu, ada rising wedge. Nah, itu kelihatan polanya di H4 biasanya, di time frame lebih besar itu kelihatan. Tapi di time frame lebih kecil, di M15 itu malah kelihatan. Kalau biasanya saya melihat di M15 itu melihat support resistennya. Itu kelihatan loh kalau di M15 itu. Dia ternyata tidak bisa menembus support atau resistennya. Berarti kita tahu harus apa. Contoh, kalau misalnya di M15 itu, di time frame 15 itu ternyata katakanlah Nasdaq ya, yang terjadi itu Nasdaq. Di M15 ternyata ketika jam 7.15 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7.15 malam ya, waktu Indonesia bagian Barat, ternyata di candle di M15 itu ada false break di supportnya katakanlah. Ya sudah, saya langsung ambil posisi buy di situ. Saya seperti itu orangnya. Tapi itu kalau kelihatan ya. Tapi bagaimana Pak atau Mas kalau misalnya
di 15 menit sebelum news itu keluar ternyata tidak bisa dilihat polanya. Masih bingung, masih ibaratnya itu nggak ada false break. Harganya ya di situ-situ aja, konsolidasi di situ aja. Apa yang harus dilakukan? Ini kalau menurut saya lagi, sekali lagi menurut saya. Kalau saya nggak masuk ketika di M15 menit sebelum news keluar, saya nggak masuk kalau terjadi kayak gitu. Kalau polanya belum kelihatan jelas. Saya akan masuk setidaknya 15 menit setelah news itu keluar. Atau 30 menit setelah itu news itu keluar. Tapi kalau misalnya memang tidak ada momen sama sekali setelah 15 menit news itu keluar atau 30 menit keluar, ya sudah, nggak usah trading. Daripada tergerus kan. Ya toh? Minum dulu ya. Apa monggo kalau mungkin ada yang lihat, ada yang nonton ini sambil ngopi, makan. Saya aja sambil makan nih. Sambil makan, nggak apa-apa. Santai. Ini konsepnya kan santai ya, ngobrolan trading. Ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada momen setelah 15 menit atau 30 menit setelah high impact news itu keluar, ya udah mending nggak usah masuk. Yang saya tidak boleh, ini kalau sistem trading saya, menurut saya kalau yang tidak boleh yang dikatakan itu ketika high impact news itu trading, high impact news itu gambling, itu adalah ketika news itu keluar. Contoh jam 7.30 setengah 8 malam news itu keluar, Anda langsung masuk tek gitu. Nah, itu gamblingnya gede banget tuh kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, ketika high impact, saya sangat suka dan saya tidak akan menghindari. Saya akan masuk ketika high impact news karena volatilitasnya enak, tinggi. Bisa dapat, bayangkan Anda bisa dapat kalau di gold tuh Anda bisa mendapatkan 100-200 pips dalam waktu 15 menit sampai setengah jam. Dalam waktu yang sangat singkat. Anda masuk di 15 menit sebelumnya, sebelum news itu terjadi, mungkin jam 7.45 atau jam 8 malam, Anda sudah bisa close posisi Anda profit. Udah, jangan lihat chart lagi. Kalau sudah profit nih, jangan lihat chart. Ataupun kalau Anda terkena stop loss, ya sudah, jangan dilihat chart. Nggak perlu balas dendam, tidur. Oke? Tidur atau nonton TV kayak, nonton bola kayak. Kalau saya kan suka nonton bola ya, kalau ada bola ya saya nonton bola kayak, atau kalau ada Smackdown saya nonton Smackdown kayak gitu. Jadi kalau saya nggak pernah menghindari ada high impact news. Kayak nanti malam ini FOMC, karena saya sebenarnya jarang ya di FOMC. Bahkan kalau FOMC nih ya, kalau FOMC kalaupun saya mau masuk dan saya males buat nungguin sampai jam 1 malam, biasanya saya sudah buka posisi jam, yaitu kalau saya trading kan jam 7 sampai jam 11 nih. Jam 7 malam sampai jam 11 malam. Ya sudah, saya buka posisi, entah nanti mau FOMC news-nya kejadian apa enggak, terjadi apa enggak, jam 1 tek ya saya tetap open posisi. Kalau misalnya ternyata open posisi saya jam 7 malam tadi atau jam 7 antara jam 11 malam tadi, ternyata ketika FOMC kena hit take profit, alhamdulillah. Kalau kena stop loss, ya sudah, nggak apa-apa. Saya biasanya gitu. Saya nggak pernah kalau FOMC news itu jarang ya, pernah lah. Jarang. Kalau misalnya ada bola ya saya nonton bola sambil trading. Tapi kan ini kan Liga Champion ya. Liga Champion kan sudah finalnya kan besok Sabtu kalau nggak salah. Sabtu minggu depan kan. Dortmund sama Madrid malah ngomongin bola. Karena nggak ada bola ya mending saya tidur. Ya saya trading kayak biasa aja jam 7 sampai jam 11. Jam 7 malam sampai jam 11 malam. Kalau ada momen ya saya masuk, nggak ada momen ya sudah saya tinggal tidur. Kalau saya masuk, apakah nanti FOMC saya bangun untuk ngeliatin tradingan saya yang lagi kebuka? Ya enggak, ya biarin aja, udah biarin FOMC dah. FOMC news dah. Mau kena take profit, kena stop loss, yang penting sesuai dengan trading plan, money manajemennya tetap terjaga, win rate
risk and reward rasionya tetap dijaga kayak gitu. Minim kalau saya 1:2. Saya nggak pernah trading 1:1. Saya selalu trading minim 1:2 karena kalau menurut saya 1:1 itu nggak worth it menurut saya kalau risk and reward rasionya 1:1. Mungkin itu aja. Kalau misalnya ada pandangan lain silahkan langsung di kolom komentar. Semoga sukses. I'll see you on the next video. Bye.